Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulasan berita tadi tentang kematian, tentang kelahiran, tentang pernikahan, itu merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Nah, hal itu akan kita pelajari di dalam qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu apa sih? Qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Nah, biar semuanya pada ingat nih, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu iman kepada qadha dan qadar. Pernah tidak kalian membayangkan kenapa sih aku lahir di Indonesia? Atau pernah nggak kalian terpikirkan kenapa ya aku lahir di dalam keluarga kita yang sekarang ini? Nah, hal itu merupakan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak kita berumur 4 bulan di dalam kandungan. Hal itu disebut qadha dan qadar. Nah, mari kita bahas apa pengertian qadha dan apa itu pengertian qadar. Secara bahasa, qadha artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Sedangkan secara istilah, qadha berarti ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan nih mau lahir di orang tua yang mana, yaitu orang tua yang kita yang saat ini. Jadi kita tidak boleh memilih ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang qadar. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qadha atau ketetapan Allah. Iman kepada qadha dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang telah terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. Kalian pasti penasaran nih, kenapa qadha dan qadar itu selalu bergandengan, padahal mereka bukan saudara kembar. Nah, qadha dan qadar itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Qadha diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Agar kita lebih memahami apa itu qadha dan qadar, mari kita belajar tentang contoh qadha dan qadar. Kita ke qadha dulu ya. Yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Siang ditandai dengan terang dan malam ditandai dengan gelap. Hal itu tidak pernah tertukar karena itu merupakan ketetapan Allah. Yang kedua yaitu kematian. Kita tidak bisa menentukan nih mati kapan, mati di mana, sebab kematiannya apa. Seperti buah kelapa itu loh, jatuhnya tuh kapan aja dan wajar aja. Tapi semoga kita mendapat derajat husnul khatimah. Yang ketiga yaitu perputaran para planet di poros galaksi tata surya. Nah, mereka tuh udah tertib gitu aja muter pada porosnya. Nah, itu tadi contoh qadha. Kita sekarang ke contoh qadar ya. Yang pertama yaitu jika ingin pintar maka harus rajin belajar, mendengarkan penjelasan guru, dan juga rajin membaca.
Contoh yang kedua yaitu jika ingin hidup sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Kehidupan sehari-hari, qadar sering disebut dengan takdir. Nah, takdir ini dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa sih itu takdir mubrom? Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya, lahir dari suku apa, orang tua siapa, jenis kelaminnya apa, matinya kapan, dan lain-lain. Selanjutnya, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Contohnya, orang bodoh bisa menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa. Berikut ini hikmah kepada qada dan qadar. Nah, itu tadi ulasan tentang materi qada dan qadar. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat.